Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Semoga kalian semua masih dalam keadaan sehat walafiat dan masih bersemangat untuk mengikuti PBM kita hari ini. Hari ini kita akan belajar mengenai pertidaksamaan linear satu variabel, yaitu bagaimana sifatnya apabila dikali atau dibagi dengan bilangan negatif. Di kemarin kita sudah belajar juga menentukan penyelesaian dari PTLSV, tetapi tidak ada mengali atau membagi dengan bilangan negatif ya. Jadi kita akan belajar bagaimana kalau dikali atau dibagi dengan bilangan negatif. Kemudian juga ada penerapan soal PTLSV. Nah, yang pertama dulu, perhatikan pertidaksamaan berikut. 8 lebih dari 2. Ini benar ya. Ini adalah sebuah kalimat yang benar. Sekarang kedua ruas sama-sama kita kali dengan negatif 3. Kita kali dengan bilangan negatif ya, yaitu negatif 3. Jadi kita dapatkan negatif 24 lebih dari negatif 6. Nah, ini adalah kalimat yang salah. Negatif 24 itu kurang dari negatif 6 ya. Yang benarnya adalah negatif 24 kurang dari negatif 6. Sehingga tanda pertidaksamaan lebih diubah menjadi kurang. Nah, jadi gini, kalau persamaan itu mau ditambah atau dikurang dengan bilangan yang sama, mau ditambah atau dikurang dengan bilangan negatif, positif, atau dibagi dengan bilangan positif atau negatif, itu dia tidak berpengaruh. Tetapi kalau pertidaksamaan, ini kita cobakan ya, kita kali dengan bilangan negatif yang sama. Padahal ini kalimatnya benar nih, 8 lebih dari 2, benar. Tetapi ketika kita kali dengan bilangan negatif, maka dia jadinya min 24 lebih dari min 6. Jadinya kalimat yang salah, sehingga yang benarnya adalah harus kita ganti tandanya. Oke, kita coba sekarang dibagi dengan bilangan negatif. Min 5 kurang dari 10. Ini benar nggak pernyataannya nih? Benar ya, ini adalah kalimat yang benar. Sekarang kedua ruas sama-sama kita bagi dengan negatif 5. Kedua ruas dibagi negatif 5, kita dapatkan 1 kurang dari negatif 2. Benar nggak 1 kurang dari negatif 2? Salah ya. Yang benarnya adalah 1 lebih dari negatif 2. Sehingga tanda pertidaksamaan dari kurang diubah menjadi lebih. Nah, jadi kesimpulan kita adalah tanda pertidaksamaan berubah ketika dikali atau dibagi dengan bilangan negatif. Ingat ya, berubah ketika dikali atau dibagi dengan bilangan negatif. Kalau dikali dan dibagi dengan bilangan positif gimana, Bu? Tetap tidak berubah. Hanya pengecualian ketika dikali atau dibagi dengan bilangan negatif saja. Contoh soal, tentukan penyelesaian dari min 5Y lebih atau sama dari negatif 30. Nah, ini kita akan mau mencari nilai Y ya. Berarti negatif 5 ini harus kita singkirkan. Gimana cara mensingkirkannya? Sama-sama kita bagi dengan negatif 5. Nah, ini Ibu buat kosong di tengahnya. Karena di sini rawan ya. Ini kita udah membagi dengan bilangan negatif. Tanda pertidaksamaan akan berubah tanda ketika dibagi dengan bilangan negatif. Berarti ini dari lebih atau sama menjadi kurang atau sama. Ya, ingat ya. Berarti dia jadinya Y kurang atau sama dari 6. Kita buat penyelesaiannya pada garis bilangan. Karena dia pakai tanda sama, berarti dia bulat penuh. Kemudian kurang dari 6. Kalau kurang dari 6 berarti sebelah kiri 6 ya. Berarti penyelesaiannya itu bisa 6, 5, 4, 3, 2, 1, dan seterusnya. Yang lebih kecil daripada 6. Yang kedua, negatif 2Y dikurang 8 kurang dari negatif 14. Nah, pertamanya di sini ada negatif 8 nih. Sekalian kita mereview cara menyelesaikan pertidaksamaan ya. Negatif 8 ini mau kita hilangkan.
Cara cepatnya kemarin sudah Ibu ajarkan ya, kita pindah ruas. Berarti negatif 8 ini pindah ruas jadi plus 8. Min 2Y kurang dari min 14 tambah 8. Dapatnya min 2Y kurang dari negatif 6. Kita mau mencari Y, berarti sama-sama kita bagi dengan negatif 2. Nah, ini kan masih dalam bentuk min 2Y ya, kita mau mencari nilai Y. Berarti sama-sama dibagi negatif 2. Nah, ini sengaja lagi dikosongkan ya, karena di sini rawan. Sudah kalau pertidaksamaan itu dibagi dengan bilangan negatif, maka tandanya itu berubah. Berarti dari kurang menjadi lebih. Terus jadinya Y lebih dari 3. Ingat, hanya ketika mengali atau membagi dengan bilangan negatif. Kalau kita menambah atau mengurang dengan bilangan negatif, tanda pertidaksamaan tidak berubah, hanya mengali dengan membagi saja ya. Y lebih dari 3, ini nggak pakai tanda sama, berarti kita bulat kosong. Lebih dari 3 berarti itu di sebelah kanan 3 penyelesaiannya. Berarti bisa 4, 5, 6, dan seterusnya. Contoh soal yang ketiga, 15 dikurang 8X kurang atau sama dari 2X tambah 30. Pertama dulu kita mau mengelompokkan variabel itu di ruas kiri dan angka itu di ruas kanan. Jadi variabel itu di kiri, angka itu di kanan. Ini kita buat aja ini K ya. Variabel itu mau dikelompokkan di kiri, angka mau kita kelompokkan di kanan. Berarti jadinya 2X ini pindah ruas menjadi min 2X. Ini cara cepatnya ya. Kemudian 15 ini pindah ruas menjadi min 15. Ini dari plus 15, positif 15, pindah ruas jadi min 15. Ini udah dikelompokkan ya, variabel di kiri, angka di kanan. Min 8X kurang 2X, min 10X kurang atau sama dari 15. Ini 30 kurang 15, 15 ya. Ini min 10X. Supaya menjadi X, kita mau mencari nilai X. Berarti sama-sama dibagi dengan negatif 10. Nah, kalau membagi dengan bilangan negatif, berarti tanda pertidaksamaannya berubah dari kurang atau sama menjadi lebih atau sama. Berarti X lebih atau sama dari 15 dibagi min 10, berarti dapatnya kalau kita sederhanakan min 1, 1 per 2. Ini min 3 per 2 ya, min 3 per 2. Kalau sama-sama dibagi 5, dapatnya min 3 per 2. Jadi pecahan campurannya min 1, 1 per 2. Kita buat di garis bilangan. Min 1/2 itu, min 1, 1 per 2 atau min 1/2 itu letaknya di antara min 2 dan min 1. Nih, jadi dia di sini di antara min 2 dan min 1. Kemudian karena pakai tanda sama di sini maka dia bulat penuh. Karena lebih berarti penyelesaiannya di sebelah kanan min 1, 1 per 2. Kita lanjutkan untuk soal cerita, penerapan soal pertidaksamaan. Panjang suatu persegi panjang 6 cm lebih dari lebarnya, dan kelilingnya kurang dari 40 cm. Jika lebarnya X cm, susunlah pertidaksamaan dalam X dan selesaikanlah. Kita buat dulu gambar persegi panjangnya. Panjang suatu persegi panjang 6 cm lebih dari lebarnya. Kalau ada kata-kata dari, yang sesudah kata dari ini yang menjadi patokan. Jadi kalau kamu bertemu dengan soal cerita mengenai PLSV atau PTLSV, yang sesudah kata dari ini yang menjadi patokan. Misalnya, umur ayah 25 tahun lebih tua dari umur Ani. Maka
yang jadi patokan itu umur Ani gitu. Maka umur ayah ini adalah umur Ani tambah 25 tahun. Kalau di sini panjang suatu persegi panjang 6 lebih dari lebarnya, maka lebarnya yang menjadi patokan. Jadi lebarnya kita misalkan dengan X, maka panjangnya adalah X plus 6 karena lebih ya. Lebih berarti tambah. Dan kelilingnya kurang dari 40 cm. Lebarnya X, panjangnya X plus 6. Kelilingnya, tadi katanya kelilingnya kurang dari 40. Berarti keliling persegi panjang kurang dari 40. Keliling rumusnya adalah 2P tambah 2L kurang dari 40. Tadi P-nya sudah berbentuk X plus 6, L-nya berbentuk X. Jadi kita masukkan nilai P-nya X plus 6, L-nya X ya. Kemudian ini dikali ke dalam. Kita udah belajar perkalian aljabar ya. Didapatnya 2X plus 12 plus 2X kurang dari 40. Ini ada 2X, 2X. Ini bisa kita sederhanakan. 2X tambah 2X adalah 4X. 4X tambah 12 kurang dari 40. Di sini ada plus 12. Mau kita hilangkan. Berarti pindah ruas jadi min 12 ya. Atau kalau cara yang panjang kita plus 12 ini supaya hilang berarti sama-sama dikurang 12. Tapi plus 12 kurang 12-nya kan 0, makanya di sini nggak ditulis ya. Jadi sama saja sebetulnya antara cara yang panjang dengan cara yang pindah ruas. Cuman untuk cara yang pindah ruas yang tambah 12 kurang 12-nya di sini tidak kita tuliskan. 4X kurang dari 28. Kita mau menghilangkan 4. Berarti sama-sama dibagi dengan 4. Jadi dapatnya X kurang dari 7. Tidak berubah tanda di sini ya nak. Kenapa tidak berubah tanda? Karena kita membagi dengan bilangan positif. Pertidaksamaan itu hanya berubah tanda ketika dikali atau dibagi dengan bilangan negatif. Karena panjang dan lebar tidak bernilai negatif, maka penyelesaiannya X kurang dari 7, X lebih dari 0. Jadi karena lebar, X ini kan lebar tadi ya. X ini lebar, kemudian X plus 6 itu adalah panjang. Panjang dan lebar itu nggak ada yang negatif, ya kan? Kalau kita mengukur panjang meja misalnya, panjang apalah suatu benda, maka itu pasti nilainya positif, ya kan? Penggaris itu nggak ada yang nilainya negatif. Makanya patokan kita adalah lebih dari 0. Lebih dari 0, kemudian kurang dari 7. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.